Rasulullah itu rahmat bukan cuma untuk manusia saja, apalagi cuma umat Islam saja, tidak. Rasulullah bahkan menjadi rahmat. Ajaran beliau itu juga melindungi makhluk-makhluk gaib. Rasulullahi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakni hajatahu, sedang buang hajat siapa Nabi. Jadi Rasulullah kencing sambil berdiri, karena kalau umpamanya sambil duduk khawatir area di sana itu banyak najisnya. Dengerin, kalau ada yang bilang Rasulullah itu kencing sambil berdiri, jangan percaya orang itu. Jadi kelihatan selisih pendapat antara Sayyidah Aisyah dan sahabat Nabi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, laqad irtaqaitu, sungguh memanjat siapa aku, ala dhahril baiti, ke bagian atas rumahku, fara'aitu, maka melihat siapa aku, Rasulullahi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni hajatahu, sedang buang hajat siapa Nabi, mustaqbilas Syami, dengan menghadap Syam, mustadbirul kiblati, membelakangi kiblat. Itu pernah melihat siapa Marwan Ibnu Umar, siapa sahabat Ibnu Umar, anakho, menghentikan siapa Ibnu Umar, rahilatahu, pada hewan tunggangannya, mustaqbilal kiblati, dengan menghadap kiblat. Summa jalasa, kemudian duduk siapa Ibnu Umar, yabulu, sambil kencing, ilaiha, di belakangnya hewan tunggangan. Wahai Aba Abdurrahman, alaisa, bukankah qad nuhiya, telah dilarang, anhada, pada hal ini? Qala, Ibnu Umar menjawab, bala, benar, innama, hanya saja, nuhiya, dilarang, anzalika, demikian itu, fil fadhoi, dalam area terbuka. Fa'idha, maka jika, kana, ada, bainika, di antara kamu, wa bainal qiblati, dan di antara kiblat, syai'un, apa sesuatu, yasturuka, yang menutupi apa syai' padamu, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Wa yutlabu, dan diharapkan, min qada'il hajati, dari orang yang membuang hajat, al-kafu, apa mencukupkan, anil kalami, dari beberapa pembicaraan, li haditsil muhajiri, karena hadis yang diriwayatkan Muhajir Ibnu Qanfat, annahu, bahwasannya Ibnu Qanfat, ata, telah datang siapa Ibnu Qanfat, an-nabiyya, pada Nabi, yabulu, sedang kencing siapa Nabi, fasallama, maka mengucap salam siapa Muhajir, falam yarudda, maka tidak menjawab siapa Nabi, alaihi, atas Muhajir, hatta tawaddoa, sehingga wudhu siapa Nabi. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i, diriwayat Liqauli Ibni Umar radhiyallahu an, berdasarkan kisahnya Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi. Jadi Ibnu Umar itu pernah punya kisahnya menarik. Terus tadi nggak ada yang ketawa, berarti nggak paham. Lakot irtako itu, lakot sungguh telah irtako manjat atau naik, tu siapa aku, ala dhahril bait, di atas rumah,
Mungkin di lubang rumah, atau seperti kalau kalian mau masuk di sini, ada bagian atas depan pintu yang terbuka itu. Jadi manjat. Nah, ketika Ibnu Umar ini naik, pas ada di atas, fara'aitu Rasulullah. Maka melihat siapa aku, Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakdi hajatahu, melihat Rasulullah sedang BAB. Manjat loh, ada Rasulullah sedang BAB. Bahasa kita sekarang, aku pernah mengintip Rasulullah BAB. Paham? Saya pernah satu ketika itu naik di atas rumah dan melihat Rasulullah sedang BAB. Rasulullah BAB mustaqbil Syam, dengan menghadap ke Syam. Syam itu sekarang masuk wilayah Suriah, Libanon, sebagian Palestina. Jadi kalau boleh kiblatnya, umpamanya kiblatnya di sana, Syamnya itu di sana, berlawanan arah dengan Rasulullah waktu itu mungkin di Madinah. Jadi Rasulullah menghadap ke Syam, berarti Rasulullah membelakangi kiblat. Sedangkan di dalam hadis tidak boleh buang hajat dengan menghadap kiblat atau membelakangi Rasulullah. Nah, waktu Rasulullah BAB, Rasulullah menghadap Syam. Menghadap arah Syam itu artinya membelakangi kiblat. Qaulu Marwan al-Asfar. Ini kisahnya Marwan al-Asfar. Ra'aitu Ibna Umar. Saya melihat sahabat Ibnu Umar, anakho rohilatahu. Anakho memberhentikan atau nyetop atau mengarahkan siapa Ibnu Umar, rohilatahu, pada hewan tunggangan, ontal gitu. Mustaqbilal kiblati, dengan menghadap kiblat. Jadi naik onta, lihat Ibnu Umar naik onta di perjalanan. Setelah itu mungkin karena kebelet, tempatnya terbuka, akhirnya berhenti, di stop ontanya itu, di stop, diarahkan sebagaimana arahnya kiblat. Maksudnya kiblat di sana, stop di sini, sambil Ibnu Umar menghadap kiblat sana dan dihadangin oleh onta, ada ontanya. Wallahu alam ontanya Kiaman atau sambil jongkok. Yang penting antara Ibnu Umar dan kiblat, arah kiblat itu dihalangin oleh onta. Nah, setelah itu summa jalasa, kemudian jalasa duduk siapa Ibnu Umar, ya bulu ilaiha, duduk sambil kencing. Ilaiha maksudnya di sini ya di belakangnya onta itu. Jadi karena kebelet, nggak ada tempat yang tertutup, ontanya diberhentiin, turun, sambil duduk dan kencing. Melihat itu, fakultu, maka berkata siapa akunya di sini? Marwan al-Asfar. Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman. Jadi Ibnu Umar ini punya anak Abdurrahman. Maka dipanggil ya Aba Abdurrahman. Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Alaisa qad nuhiya an hada. Bukankah qad nuhiya telah dilarang an hada, dari yang demikian itu? Maksudnya apa? Yang demikian itu maksudnya apa? Apa? Kencing dengan menghadap kiblat. Bukankah kencing menghadap kiblat itu dilarang? Qala, maka menjawab siapa Ibnu Umar, bala, ya benar. Innama nuhiya an dalika fil fadoi. Innama, hanya saja, nuhiya dilarang, andalika dari yang demikian itu, fil fadoi, di ruang atau area terbuka. Betul dilarang,
Tapi dilarang kencing menghadap kiblat itu di ruang terbuka atau di area terbuka. Fa idza kana bainaka wa bainal kiblati syai'un. Fa idza maka jika kana ada bainaka di antara kamu wa bainal kiblati dan di antara kiblat syai'un apa sesuatu yasturu yang menutupi atau menghalangi apa syai' kepada kamu fala ba'sa maka itu tidak apa-apa. Ini menjadikan onta sebagai tameng saja enggak apa-apa, apalagi sampai di dalam ruangan. Ada tembok saja, walaupun ada tembok saja itu sudah menjadi satir. Ruang terbuka di padang pasir, jauh dari mana-mana, apalagi pohon, mana padang pasir. Justru lebih baik kencing model seperti ini daripada kencing di bawah pohon. Ada pohon kencing, itu justru nggak boleh. Kenapa? Karena pohon itu, apalagi ada lubang-lubangnya, itu adalah tempat atau rumah-rumahnya jin. Rumah-rumah. Jadi ini ajaran Islam, kita menghormati alam. Bukan, ada nggak usah percaya yang begitu-begitu. Loh, itu dari Rasulullah. Umat Hindu itu, mereka sangat percaya ini. Nah, ketika kita juga menjalankan ini, bukan berarti kita mengikuti ajaran Hindu, bukan. Tapi ini ajaran Rasulullah. Ada tulang, kencingin. Bisa jadi itu makanannya jin itu. Makanya bisa jadi ketika jinnya marah, ditiup atau diseltek sama jin, kesambet. Nah itu betul. Itu Islami. Bukan berarti meyakini tahayul, bukan. Jadi sangat bersahabat dengan alam ajaran kita itu. Ada pohon, cek lah hasil kencing. Tidak boleh. Itu rumahnya jin. Jadi sedemikian perhatiannya umat Islam dalam menghormati lingkungan, termasuk lingkungannya makhluk gaib. Apalagi lingkungannya makhluk kasar seperti kita. Itu perhatiin. Karena memang kita ini adalah umatnya seorang nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Rasulullah itu rahmat bukan cuma untuk manusia saja. Apalagi cuma umat Islam saja. Tidak. Rasulullah bahkan menjadi rahmat. Ajaran beliau itu juga melindungi makhluk-makhluk gaib. Wa yutlabu min qadil hajati, wa yutlabu dan diharapkan min qadil hajati dari orang yang sedang BAB, dari orang yang sedang BAK juga, dari orang yang membuang hajah. Diharapkan apa? Al-kaffu anil kalam. Al-kaffu ini makna aslinya. Tadi diartikan apa? Menahan diri. Menahan diri dari bicara. Sebisa mungkin nggak sampai bicara lah. Sebisa mungkin nggak sampai bicara. Dan biasanya kalau sedang dihajat, sedang BAB, itu biasanya banyak inspirasi keluar. Gini boten. Loh iya. Jadi inspirasi banyak keluar. Kalau perlu, kalian kalau seorang pelajar awal, saya juga dulu pernah praktekin. Setiap kali BAB saya siapkan kertas kecil dan pulpen. Banyak inspirasi. Loh kok diketawain sih? Serius. Nah, itu ya. Wa yutlabu min qadil hajah al-kaffu anil kalam. Li hadisil muhajir ibni Qanfad. Berdasarkan hadis dari Muhajir bin Qanfad, annahu bahwasana Muhajir
ata datang siapa muhajir an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad. Jadi datang kepada Nabi, wahwa dan adapun Rasulullah yabulu sedang pipis. Fasallama kemudian mengucapkan salam siapa muhajir. Falam yarudda alaihi. Namun lam yarud tidak menjawab siapa Nabi alaihi pada salamnya muhajir. Hatta tawad doa sampai Rasulullah wudu. Jadi Rasulullah sedang buang air kecil, kemudian muhajir, Assalamualaikum ya Rasulullah. Gak dijawab. Loh. Setelah buang air kecil, Rasulullah wudu. Nah setelah wudu ketemu, waalaikumsalam muhajir. Paham? Jadi apalagi kalian di toilet sedang buang BAB karena di asrama, Assalamualaikum teman-teman. Yang di toilet pun keras, Waalaikumsalam sih yo. Gak usah. Gimana caranya untuk tanda? Ya cukup. Nah, gitu aja sudah cukup. Atau dag. Oh ada orang. Itu sebagai tanda. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu an, dan dari sahabat Abi Sa'id semoga Allah meridhai, qala berkata siapa sahabat Abu Sa'id, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sami'tu telah mendengar siapa aku, kata Abi Sa'id, an-nabiyya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bersabda siapa Nabi, la yakhruju ar-rajulani, tidaklah keluar ar-rajulani siapa dua laki-laki. Ini penyebutan rajulani ini bukan berarti ini khusus untuk laki-laki. Bahkan untuk perempuan ini lebih parah lagi, lebih dijaga lagi. Tidak keluar siapa dua laki-laki yadribanil ghaid, yang sedang buang hajat atau yang sedang BAB, tidaklah keluar siapa dua laki-laki yang sedang BAB kasyifaini, dengan kondisi terbuka, an auratihima, dengan kondisi terbuka aurat keduanya. Ini auratnya laki-laki, apalagi perempuan. Janganlah ada orang, baik laki-laki atau perempuan, keluar dari tempat dia itu BAB, keluar dari tempat BAB dengan masih terbukanya aurat. Paham? Auratnya masih terbuka. Yatahaddasani, berbicara siapa keduanya. Jadi awas ya, jangan keluar dari tempat dari toilet dengan kondisi aurat masih belum tertutup. Itu maksudnya. Itu kasyifain an auratihima, masih bisa dilihat oleh yang lainnya. Kemudian mereka berbicara saat buang hajat. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yamkutu yabghadu, yamkutu itu murka. Siapa Allah? Ala dalika, atas yang demikian itu. Wa yutlabu, dan diharapkan, minal mutakhalli, dari orang yang sedang BAB atau BAK, ayyaftarul makanal layyina, ayyaftaru, pada memilih siapa al-mutakhalli, al-makanal layyin, memilih tempat yang empuk, memilih tempat yang tidak keras, alladzi, tempat yang la solabata, tidak ada keras atau tidak padat, fihi, di dalam tempat, au al-munkhafid, atau milih tempat yang tidak menurun. Lihat, milih tempat yang tidak rontoronan. Itu bahasa Jawanya apa? Rontoronan. Kalau ini kan datar, ada naik-naikan, ada turun-turunan. Liya'man, supaya aman, supaya tenang, min rosyasatil bauli, dari percikan atau aliran kencing,
wa nahwihi dan sebagainya. Kalau kalian mau BAK, jangan asal nemu tempat langsung dijadikan sasaran BAK kalian. Tempatnya padas, kemudian tidak menyerap, tanahnya tidak menyerap, kencing saja. Nah itu kan nggak segera menyerap, tanah itu nggak segera menyerap kencing. Apalagi tempat seperti ini kencing, atau di tempat yang turun-turunan kencing, sampai air kencingnya itu mengalir ke bawah karena turun-turunan. Jangan, cari tempat yang ya tanah gitu loh. Liqauli Abi Musa, berdasarkan riwayat dari Abi Musa, ini sesungguhnya aku, kuntu ada siapa aku, ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah, data yaumin, pada satu hari. Fa'arada ayyabula, fa'arada maka menghendaki siapa Nabi, ayyabula untuk kencing. Fa'ata, kemudian mendatangi siapa Nabi, atau datang siapa Nabi, damisan, ke tempat bertanah yang lunak, ke tempat atau tanah yang lunak. Damisan, tempat atau tanah yang lunak. Fi asli jidar, di bawahnya dinding atau tembok. Fabala, kemudian BAK siapa Nabi, summa qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, jika aroda berkehendak atau mau, ahadukum siapa salah satu dari kalian, ayyabula, mau atau berkehendak untuk pipis, untuk BAK, falyartaddu li baulihi maudian, falyartaddu, maka hendaklah mencari siapa ahad, li baulihi, untuk kencingnya itu, maudian, mencari maudian, pada tempat bertanah yang lunak, maksudnya tempat yang sesuai, yang bisa menyerap air kencingnya. Akhrajahu Abu Dawud. Wa yutlabu min qadil hajah, dan diharapkan bagi orang yang sedang buang hajat, ayatakiyal jahro, untuk menjauhi lubang, ya maaf, lubang itu, li'alla yakuna, agar supaya la yakuna, tidak ada, fihi, di dalam lubang, syai'un, apa sesuatu, yu'dhihi, yang bisa menyakiti. Takutnya ada ular, kalian kencingin, kira-kira yang sakit itu ularnya kena kencing kalian, atau kalian disengat ular, atau ada tawon. Ini saya lebih pas, ini insya Allah yang menyakitin ini adalah sesuatu itu ke orang yang sedang buang hajat. Ini hadis Qatadah an Abdullah bin Sarjis qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang ayyubalu, untuk dikencingin, fil jahri, di lubang. Melarang mengencingin lubang, karena ada lubang kecil. Biasanya lubang kecil itu kalau enggak tempatnya ular, apalagi itu loh, belut, terus kepiting. Nah itu teman, jangan malah dicari. Kalau laki-laki enak, ketika muncul bisa langsung lari. Kalau kalian posisinya duduk, ada sesuatu yang membahayakan, lebih fatal kalian itu.
Jadi wanita harus betul-betul lebih waspada. Qalu li Qatadah, qalu bertanya orang-orang pada waktu itu li Qatadah kepada Qatadah. Qatadah ditanya, ma yukrahu minal bauli fil jahri. Apa yang menyebabkan dimakruhkannya kencing di lubang? Kenapa kok kencing di lubang itu dimakruhkan? Qala, Qatadah menjawab, yuqalu, dikatakan atau katanya, annaha, bahwasanya jahr itu, wa yutlabu mimman arada qada al-hajati, wa yutlabu, dan diharapkan atau diminta, mimman, dari siapa saja, aroda, yang menginginkan, siapa man, qada al-hajati, menginginkan buang hajat, ayyatajannaba, untuk menghindari, tariqon nas, menghindari jalan-jalan yang biasa dilalui orang-orang, wadillihim, dan tempat iup-iupnya manusia. Jangan sembarangan kalian, sudah tahu itu jalan umum, dijadikan tempat kencing atau bahkan buang kotoran. Tidak boleh. Wadillihim, dan di tempat juga yang dimana orang-orang biasa nyantai di situ. Lima fihi, lima karena ma, barang, fihi, di dalam membuang hajat di jalanan orang atau di tempat aup-aupannya orang itu, man, seseorang, adaitahum, atau orang-orang, adaita, yang menyakiti, siapa kamu, hum, pada mereka, bitanjis, dengan kenajisan. Siapa yang tidak jengkel ketika sudah rapi-rapi, sudah suci, mau siap sholat, tahu-tahu kena pakaiannya, kena sesuatu yang basah, terus bilang, tadi anu tuh kencing di sana. Sakit hati enggak? Padahal sudah siap sholat, sudah suci. Aduh, nah itu menyakitin. Warroihatu, dan bau, al-karihatu, yang nyengat, yang enggak enak. Itu. Jadi tolong hindarin buang air kecil, apalagi buang air besar di jalanan yang biasa dilalui orang atau di tempat di mana orang biasa nyantai. Tuh. Wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dan berdasarkan dari hadis Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, siapa Nabi, ittaqulla inaini, ittaku, takutlah kalian, alla inaini, menjadi orang yang lainain, dua orang yang terlaknat. Qalu, bertanya siapa sahabat, wa man lainani ya Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan al-lainani ya Rasulullah? Qala, menjawab siapa Rasul, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yakni orang yang buang hajat, fi tariqin nas, di jalanan yang dilalui orang-orang, audillihim, atau buang hajat di tempat yang biasa orang berdiam atau berteduh. Wa yutlabu min qadil hajati alla yabula fi mustahammihi, dan diharapkan min qadil hajah, dari orang yang buang hajat, alla yabula, untuk tidak kencing, siapa orang yang buang hajat, fi mustahammi, di tempat mandinya dia. Tidak boleh, kalau bisa jangan kencing di kamar mandi.
li'annahu, karena sesungguhnya kencing di tempat mandinya dia itu jaliban lil wiswas, itu mengakibatkan kewaswasan. Tempat mandi dulu dengan sekarang beda ya. Kalau sekarang kamar mandi kita, namanya kamar mandi itu sesuatu yang sudah ada jedingnya, dan tempat jedingnya itu agak tinggi, tidak membuat kita was-was untuk kencing di kamar mandi. Nah, kalau dulu mungkin, kecuali memang kalian betul-betul bisa meyakinin kalau kencing kalian bisa disiram, dan yakin kalau siraman kalian untuk bekas kencing kalian itu sudah mengalir ke jalan yang benar, sudah benar mengalir ke lubangnya itu. Ini mustahammihi. Jadi insyaallah kita sudah aman hal-hal seperti itu. Wali hadis Abdullah bin Mughaffal, dan dari hadis Abdullah bin Mughaffal, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum, la yabulanna, sungguh tidaklah buang air kecil, ahadukum, siapa salah satu dari kalian, fi mustahammihi, di tempat mandinya ahad, summa kemudian yaktasilu, mandi siapa ahad, fihi, di hammam itu. Insyaallah, jadi sekali lagi kamar mandi kita sudah aman dengan kekhawatiran seperti ini. Bisa jadi mungkin dulu itu tempat kencing dengan tempat kamar mandi itu tidak seperti sekarang. Ada saluran, kemudian ada spitengnya. Kalau dulu mungkin nggak ada. Jadi air yang nggak ada lubangnya, air mandi ya jatuhnya ke tanah, kencing jatuhnya ke tanah, nggak ada aliran. Paham ya? Kalau sekarang insya Allah ini sudah aman. La yabulanna ahadukum fi mustahammihi summa yaktasilu fihi fa inna amatal wiswas, karena sesungguhnya kebanyakan rasa was-was itu minhu, dari percikan kencing. Kebanyakan siksa kubur itu dari kencing. Kebanyakan penyebab dari siksa kubur itu masalah percikan-percikan kencing. Itu akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain ada tambahan kalimatnya, summa kemudian yatawaddo, berwudu siapa man fihi, di mustahammin itu, atau di tempat mandinya itu. Sudah kencing, kemudian kencingnya disiram, setelah itu wudu. Tentu saat itu mungkin di Arab itu air sangat sulit, air itu harganya mahal. Jadi untuk membilas bekas kencing itu secukupnya. Tidak seperti kita sekarang di Indonesia ini terutamanya. Waduh, enak sekali. Kalian kalau mandi itu kira-kira ini apa namanya? Canting ya? Gayung. Ingat nggak? Kalian sekali mandi itu berapa gayung sih butuhnya? Ada 20 gayung? Nah itu. Mungkin kalau dulu di mana pengairan di Arab kan kering, tidak seperti kita, sumber air kita melimpah. Mungkin untuk satu bak itu bisa untuk 3 atau 4 orang. Kalau kita mungkin satu orang bisa 5 bak. Alhamdulillah. Tapi tetap jangan mubadzir, jangan boros. Masalah najis, wah aman kita. Airnya melimpah kita. Kita nggak khawatir masalah yang seperti ini.
Kita teruskan, wa yutlabu minal mutakhalli, dan diharapkan minal mutakhalli, dari orang yang buang hajat, al baulu, apa, kencing, qaidan, sambil duduk. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, apa, kencing, qaiman, sambil berdiri. Kencing duduk, jangan berdiri. Liqauli Jabir radhiyallahu an, berdasarkan hadis riwayat sahabat Jabir, semoga Allah meridhoi, naha, telah melarang Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyabula, pada akan kencing. Jadi melarang Rasulullah untuk kencing, ar-rajulu, siapa seseorang, qaiman, sambil berdiri. Dilarang kencing sambil berdiri. Akhrajahu Ibnu Majah. Wan nahyu, dan adapun pelarangan kencing sambil berdiri ini, mahmulun alal karohati. Mahmulun itu dibawa atau dihukumi gitu. Mahmulun atau mahkumun, dihukumi, alal karohati, pada kemakruhan. Meskipun Rasulullah melarang kencing sambil berdiri, tapi pelarangan ini bukan serta-merta bermakna haram, tapi makruh. Paham ya? Tapi kalau perempuan gak ada ampun. Kalau perempuan tidak bisa tidak. Kalau kencing wajib jongkok ya, jangan duduk ya. Kalau duduk ya kasihan, gak bisa keluar kan. Jongkok ya, duduk gitu. Karena kalau berdiri haram hukumnya. Kenapa kok haram? Karena pasti kalau kencingnya berdiri pasti akan cerpetan ke makamah, merambat kemana-mana. Kecuali mungkin ketika mandi mungkin. Kalau umpamanya di WC umum sedang dalam perjalanan, ya jangan, harus duduk. Di sini dikatakan pelarangan di sini maksudnya ialah makruh. Liqauli Hudzaifah, sebagaimana riwayat hadis dari Hudzaifah. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ata, datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah? Mendatangi, maksudnya datang, sabato taqaumin, ke sabato itu maksudnya lokasi pembuangan sampah, tempat kotorannya satu kaum. Kalau di sini kita tempat sampah kita itu loh, lokasi tempat pembuangan sampah itu. Sabato taqaumin, fabala, kemudian kencing. Siapa? Nabi. Oh, iman, sambil berdiri. Jadi Rasulullah kencing sambil berdiri. Karena kalau umpamanya sambil duduk, khawatir justru tempat area di sana itu banyak najisnya. Summa, kemudian da'a, meminta. Saya maknain meminta di sini. Da'a, meminta siapa? Nabi, bimain, air. Da'a bi, maksudnya tak mana air. Famasaha, kemudian membasuh siapa? Nabi, ala khuffaihi, pada dua khuffain Nabi. Tahu khuffain itu? Sepatu yang sampai menutupi dua mata kaki, itu khuffain. Akhrajahu as-sab'atu wal Baihaqi. Fi'lu dzalika, adapun pengerjaan yang demikian itu, bayanul jawazi, ialah penjelasan kebolehannya kencing sambil berdiri. Ini katanya yang diriwayatkan riwayat dari Hudzaifah ini. Wa annahu, dan bahwasanya kencing sambil berdiri itu laisa biharamin, tidak haram.
Wa kanat adatuhu al-mustamirrah al-baul qaidan. Wa kanat adatuhu, dan ada adatuhu, apa kebiasaannya Nabi, al-mustamirrah yang berlangsung terus berjalan, al-baulu qaidan, ialah kencing qaidan sambil duduk. Dikit lagi. Wa qaulu Aisyah radhiyallahu anha. Wa qaulu, dan adapun riwayat dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoi. Jadi Sayyidah Aisyah bilang begini, man haddatsakum, man barang siapa, haddasa yang menceritakan, siapa man, kum kepada kalian, annan nabiyya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala kencing siapa Nabi, qaiban sambil berdiri, fala maka janganlah, tusaddiqu mempercayai kalian, hu pada orang itu. Jadi gini, dengerin, kalau ada yang bilang Rasulullah itu kencing sambil berdiri, jangan percaya orang itu. Wah ini, jadi kelihatan apa namanya, selisih pendapat antara Sayyidah Aisyah dan sahabat Nabi. Jangan percaya kalau ada yang bilang Rasulullah itu kencing sambil berdiri, bohong itu. Itu kata Sayyidah Aisyah. Wa makana yabul illa jalisan. Wa makana, dan tiadalah siapa Rasul yabulu kencing illa jalisan, kecuali sambil duduk. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah illa Aba Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam yang 4 illa Aba Daud, kecuali Abu Daud. Yahmilu ala ma waqa'a minhu sallallahu alaihi wasallam fil bait. Maaf, yuhmalu dibawa atau dihukumin. Ala ma waqa'a minhu, atas apa yang terjadi minhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bait, di rumahnya. Jadi Sayyidah Aisyah itu melihat kalau Rasulullah kencing, buang air kecil, ya ketika di rumahnya saja. Nah mungkin kalau secara hal seperti ini Sayyidah Aisyah bisa dibenerin juga. Wa qad bala qa'iman fi ghairi, wa qad bala, dan sungguh bala telah kencing siapa Rasulullah qa'iman sambil berdiri fi ghairihi, di selain di rumahnya. Nah ini hal-hal seperti ini sudah biasa. Meskipun Sayyidah Aisyah sebagai istrinya, mungkin Sayyidah Aisyah sebagai istri beliau tahu bagaimana Rasulullah kencing. Wa qad bala qa'iman fi ghairihi, dan sungguh telah kencing siapa Rasulullah qa'iman sambil berdiri fi ghairihi, di selain rumahnya, artinya di dalam perjalanan atau di mana. Falam tattali, maka tidak mengetahui, alaihi atas Nabi, Aisyah itu siapa Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah tidak selalu diajak perjalanan dengan Rasulullah. Jadi tidak semuanya hal tentang Rasulullah itu bisa diketahui oleh Sayyidah Aisyah. Termasuk juga masalah buang air kecil. Tapi riwayat dari Sayyidah Aisyah ini bisa dijadikan pegangan juga, bahwa Rasulullah itu kalau buang air kecil, kebanyakan sepengetahuan beliau, selama sepengetahuan Sayyidah Aisyah, selalu berarti Sayyidah Aisyah tahu ya Rasulullah kencing. Jangankan Sayyidah Aisyah, sahabat Ibnu Umar juga tahu manjat rumah, delok Rasulullah sedang betul. Inilah ilmu anak-anak. Ini ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.